31, 2, 3, 6. Di video kali ini saya akan menceritakan kembali tentang perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti adalah sebuah perjanjian yang disusun sebagai bentuk kesepakatan antara pihak Belanda, yaitu perusahaan dagang bernama Verenigde Oost-Indische Compagnie atau yang biasa disebut dengan VOC, dengan pihak Indonesia, yaitu Kesultanan Mataram Islam, terdiri dari Mangkubuana III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC yang telah disebutkan di atas. Perjanjian ini ditandatangani pada 13 Februari 1755. Pada saat itu, perjanjian Giyanti adalah peristiwa besar di masa lalu. Nama Giyanti diambil dari lokasi perjanjian, yakni di Desa Janti. Tempat tersebut dikenal sebagai Dukuh Kerten, Jatiharjo, Karanganyar. Di masa lalu, perjanjian Giyanti ini dibuka untuk meredam konflik yang telah berlarut-larut. Pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta, konflik tersebut pun belum mereda. Pada waktu itu, Mangkubumi membantu Pakubuwana II dalam meredakan konflik, mendapat hadiah sebidang tanah. Namun, luas tanah yang diberikan menimbulkan kecemburuan. Lalu, salah satu pangeran mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Lalu, gubernur tersebut membuat keputusan sehingga tanah hadiah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Setelah adik Pakubuwana II pergi meninggalkan Jawa, terjadilah perang Mangkubumen. Puluhan ribu prajurit kompeni dan prajurit Jawa meninggal. Perlawanan ini membuat Gubernur VOC meminta Nicholas Harting pada bagian Jawa Utara mengambil sikap. Untuk menyelamatkan daerah kekuasaannya, Nicholas Harting berunding dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali berunding, Nicholas Harting sepakat dengan hasil akhir perundingan tersebut. Dikarenakan Pangeran Mangkubumi juga ingin menjadi penguasa di tanah Jawa. Lalu, pada tanggal 23 September 1754, nota kesepahaman VOC dan Mangkubumi terlaksana dan nota tersebut disampaikan pada Pakubuwana III menerus dari Pakubuwana II. Nota tersebut mengatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Lalu, pada 4 November 1754, Pakubuwana menyatakan persetujuannya terkait dengan perundingan Gubernur Jawa Utara dan Pangeran Mangkubumi tersebut. Kesepakatan ini mendorong sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi awal terbelahnya Pulau Jawa menjadi dua bagian, atau dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal tersebut menjadi awal mulanya kenaikan tahta Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I. Sejak ditandatangani perjanjian tersebut pada tanggal 13 Februari 1755. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayah menimbulkan rentetan peristiwa. Pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said yang pernah membantu Pangeran Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Selain Raden Mas Said, Pangeran Sambernyawa turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam pergerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok prajurit VOC.
Lalu pada Februari 1756, dia hampir membakar keraton Yogyakarta. Setelah perang berakhir, akhirnya VOC menyudahi dengan penandatanganan perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa bagian dari wilayah Kasunanan Surakarta. Setelah kedatangan Thomas Stamford Raffles, Keraton Yogyakarta dibagi lagi menjadi dengan lahirnya Pakualaman, sehingga Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan. Hal ini mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam.